please. Please, I just want to get home. Oh, all right. Just calm down, little lady. Halo ma bro, gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini, saya akan meneruskan film Wong Chun. Jika kalian yang belum menonton Wong Chun ke-1 dan ke-2, saya sarankan untuk menonton videonya dulu, karena sangat seru dan menegangkan. Linknya biasa ada di pojok kanan atas, oke? Nah, judul di film Wong Chun kali ini ialah Wong Chun Left 4 Dead. Bagaimanakah keseruan filmnya? Oke, tanpa ngebacot lagi, cari posisi rebahan yang nyaman. Siapkan teh bagi yang ngeteh, siapkan kopi bagi yang ngopi. Dan ini dia alur ceritanya. Let's go, Mamang! Di awal film, kita diperlihatkan dengan beberapa mahasiswa yang sedang bermain arum jeram. Lalu, di sisi lain terlihat dua orang wanita bernama Sophie dan Alex yang sedang berjemur. Di sini juga terlihat teman-temannya, yaitu dua orang pria yang bernama Trey and Brent. Lalu Brent dan Sophie pun hendak melakukan mantap-mantapan. Nah, you know lah. Namun baru saja dimulai, tiba-tiba mereka diserang oleh bal-balai Three Finger. Lalu teman-temannya itu pun langsung berusaha kabur dari bal-balai itu. Namun sayang mereka akhirnya harus mati oleh bal-balai tersebut. Tapi di sini beruntung Alex berhasil kabur dan bersembunyi. Kemudian scene berpindah kepada dua orang narapidana yang berniat untuk kabur dari penjara. Namun sayangnya aksi mereka telah diketahui oleh para sipir. Dan ternyata di sini sipil telah menempatkan satu orang mata-mata agar bisa terus memantau mereka. Lalu kepala sipir pun langsung meminta kepada bawahannya yang bernama Nate. Dia memerintahkan Nate untuk memindahkan dua orang tersebut ke penjara yang lebih ketat. Namun, untuk menghindari agar tidak dihadang oleh kelompok dua orang napi, di sini kepala sipir meminta Nate agar meminta rute yang berbeda. Setelah menerima perintah dari atasannya, Nate bersama rekannya yang bernama Walter, mereka mengunjungi dua orang napi yang sebelumnya hendak kabur tadi. Namun di sini, mereka membawa tiga orang napi lainnya sebagai pelengkap, agar mereka berdua tidak dicurigai. Mereka pun akhirnya berangkat menuju ke tempat penjara yang lebih ketat. Lalu kemudian, pada saat di perjalanan, mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah kantor sheriff. Dan di sini, sheriff meminta Nate untuk menuliskan nomor HP-nya, agar mereka bisa saling berkomunikasi. Namun, pada saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ya beruntungnya tidak ada satupun orang yang mati akibat insiden itu. Namun di sini, temannya terluka parah akibat dari kejadian tersebut. Pada saat seperti inilah, polisi malah dijadikan tawanan oleh para napi tersebut. Karena Nate dibesarkan di wilayah tersebut. Di sini mereka menyuruh Nate sebagai petunjuk arah. Namun tiba-tiba datang seorang wanita yang mengagetkan semua orang, dan wanita tersebut bernama Alex. Di sini Alex menceritakan bahwa dirinya adalah korban dari dua bal-balai yang suka memakan manusia. Dia pun menceritakan kalau dia selamat karena bersembunyi lalu kabur menggunakan sebuah rakit. Lalu para napi itu meminta Alex untuk mengantarnya ke tempat di mana rakit tersebut berada. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Mereka lalu memeriksa mobil tersebut. Dan di sini, mereka menemukan sebuah tas yang berisi uang tunai. Di sini, ketua napi memaksa teman seperjuangannya untuk membawa uang tersebut meski kondisi mereka sedang terluka. Lalu terjadilah sedikit drama di antara mereka. Karena hal itulah, satu-satunya rekan Nate yang bernama Walters harus meregang nyawa oleh ketua narapidana tersebut. Shove it up your ass, motherfucker. No! Walter! Tak lama dari itu, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Dan lagi-lagi gangguan kembali mereka alami. Dan keluarlah salah satu bal-balai yang langsung menyerang mereka. Karena kelompok narapidana itu merupakan kelompok paling kejam, salah satu bal-balai itu bukanlah tandingan mereka.
Singkat cerita, sesampainya di danau, mereka menemukan 2 perahu kemarin milik Alex digunakan untuk kegiatan arum jeram. Namun tiba-tiba di sini Nate melubangi perahu tersebut dan membuat perahu itu tidak bisa digunakan lagi. Karena hal tersebut membuat ketua napi menjadi sangat marah. Mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Pada saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka pun menemukan sebuah gubuk tua dan di sana mereka berhasil melepaskan rantai yang mengikatnya. Setelah selesai membuka rantai, mereka kembali melanjutkan perjalanannya sebelum salah satu babale mengejar mereka. Pada saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah mobil milik salah satu babale. Di sini, salah satu dari mereka mendekati mobil itu dan tiba-tiba setelah hal itu, terjadilah sebuah perselisihan antara 2 napi yang sebelumnya berencana untuk kabur. Karena hal itu pun membuat salah satu dari mereka terluka parah. Sementara itu, Nate dan Alex memutuskan untuk melarikan diri dan menjauh dari napi tersebut. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah menara dan mereka langsung masuk untuk mencari sebuah radio. Hal itu dilakukan agar mereka bisa menghubungi Sheriff setempat untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Sheriff senior mulai mencari keberadaan Nate di hutan. Dia melaporkan bahwa ada mobil terguling dan ponsel Nate yang tidak bisa dihubungi. Sementara itu, Nate dan Alex ditangkap oleh ketua napi setelah dia berhasil melumpuhkan rekannya. Karena Nate tidak punya pilihan lain, dengan berat hati, akhirnya dia membawa ketua napi ke tempat menara tersebut berada. Namun mereka malah menemukan sebuah menara yang kini telah hancur. Ketika kesabaran napi mulai habis, dia langsung menodongkan pistolnya ke kepala Nate. Namun di sini, Alex mengatakan bahwa babale itu ada di dekat mereka. Dan hal itu pun membuat mereka harus pergi dari sana. Karena sudah muak dengan keadaan, si ketua napi pun tidak mempedulikan perkataan dari Alex. Dan dia langsung membulatkan tekadnya untuk membunuh Nate pada saat itu juga. Namun beruntung, nyawa Nate berhasil diselamatkan karena Sheriff senior dan anjingnya itu datang tepat waktu. Tak lama kemudian, tiba-tiba malang nasib Sheriff senior itu karena harus mati oleh salah satu babale. Beberapa saat kemudian, si babale kembali memancing korban yang tersisa. Kemudian, si ketua napi mengajak babale itu untuk berduel 1 lawan 1. Di sini, si ketua napi menjadikan Alex sebagai imbalannya. Namun rupanya, si babale mempunyai rencana lain dengan menangkap mereka satu persatu. Setelah Alex ditangkap, rekan ketua napi malah berkhianat dan menyerangnya dari belakang. Si ketua napi pun langsung pingsan, dan Nate serta satu napi lainnya memutuskan untuk berpisah. Lalu kemudian, terlihat babale sedang mengikat Alex dengan menggunakan sebuah kawat berduri. Sementara itu, si ketua yang sudah sadar langsung menemui babale itu untuk menuntaskan ambisinya, yaitu bertarung by one dengan si babale itu. Dan final fight antara mereka pun terjadi. Namun, babale terlalu culas karena menggunakan beberapa peralatan sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan si ketua napi. Sementara itu, Nate yang sudah menemukan sebuah markas babale langsung menghampiri Alex dan membuka ikatannya. Namun tidak berselang lama, si babale itu datang dengan langsung menyerang mereka berdua pada saat itu juga. Ketika Nate hampir dibunuh oleh seorang babale tersebut, anjing kesayangan Sheriff langsung menggigit si babale itu. Pada saat itulah, Alex langsung menghajar babale itu. Kemudian, mereka berdua pun keluar dari rumah itu dan langsung mengendarai sebuah mobil. Pada saat mereka mengendarai mobil, di perjalanan tiba-tiba rekan ketua napi pun langsung datang dan langsung membantu Alex dan Nate untuk menyerang si babale tersebut.
Akhirnya mereka bertiga pun selamat dengan kematian berbahaya tersebut. Di sini, rekan ketua napi pun pergi dengan tidak mempedulikan uang yang sebelumnya ia temukan. Pada keesokan harinya, polisi pun tiba dan langsung menolong Nate dan Alex yang sedang duduk di tengah jalan. Dan film ini pun tamat. Oke, itulah alur cerita film dari Wong Trun. Sungguh ending yang sangat memuaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue pamit ya, bye.